Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 2 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami, agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan suburnya di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar bersama, Yesus
membantu para murid untuk menangkap ikan. Ketaatan Simon dan teman-temannya untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, seperti ia diperintahkan Yesus, membuahkan hasil. Perahu mereka penuh dengan ikan. Para murid itu sangat bersukacita. Namun, mereka juga mendapatkan tugas baru dari Yesus, yaitu menjadi penjala manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kata-kata Yesus ini bukan hanya berlaku untuk Simon Petrus, tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan dibaptis dan percaya kepada Yesus, maka kita diutus untuk menjadi pewarta Injil dalam seluruh kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang dimaksud dengan menjadi penjala manusia adalah para murid diutus untuk menebarkan jala cinta dan jaring kasih kepada semua orang, sehingga banyak orang percaya kepada Allah, sebagaimana Yesus juga telah menjala Simon Petrus dan teman-temannya untuk menjadi murid-muridnya. Kasih itu ditebarkan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, sehingga semua orang dapat merasakan kasih Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua yang telah dibaptis dan yang sekarang percaya kepada Yesus Kristus berkat pewartaan dari gereja, juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia dengan menebarkan jaring kasih kepada siapapun yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita, sehingga banyak orang boleh mengalami keselamatan. Untuk dapat menjadi penjala manusia, kita harus berani keluar dari diri kita dan mau capek, lelah, berkeringat, kepanasan, berkorban waktu dan tenaga. Hanya dengan keberanian seperti itu, kita akan mampu menjalankan tugas yang telah diamanatkan Yesus kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, supaya kita juga dapat menjalankan tugas dan panggilan untuk menjadi penjala manusia, maka itu berarti kita harus selalu mengerahkan hati, pikiran, tindakan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus selalu mendengar dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kepada para murid, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu," para murid mengeluh karena mereka sudah semalam suntuk bekerja, capek untuk menjala ikan, tetapi tidak dapat. Tetapi karena mereka mau taat kepada Yesus, maka Simon Petrus dan teman-temannya lalu menolakkan perahu itu ke tempat yang dalam sesuai dengan kata-kata Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menebarkan jala, maka mereka mendapat banyak ikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itu sebuah pesan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, bahwa segala tugas dan panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya bisa berjalan, bisa berhasil apabila kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hanya bisa sukses apabila kita selalu mendengarkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita semua dipanggil untuk menjadi penjala-penjala untuk menebarkan jaring kasih kepada sama yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Maka semoga kesaksian hidup tentang kasih yang kita wartakan dalam kehidupan kita, semakin banyak orang yang dihantar untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.